Halo guys, makasih udah mampir dan selamat datang di channel Nobar Bareng Farah. Tempatnya review film atau anime yang seru. Kali ini kita akan membahas anime yang sangat-sangat kocak sekali. Anime ini berjudul Muscle, bercerita tentang sebuah dunia di mana orang-orang pada menggunakan sihir. Dari sihir itu juga menentukan status mereka. Namun sayangnya ada orang di dunia itu yang tidak memiliki sihir sama sekali. Lalu apakah bisa bertahan di dunia itu? Apakah dia akan ditangkap dan disingkirkan? Tapi tetap aja, walaupun gak punya sihir, dia bisa menjadi orang yang paling top di sekolahnya. Dengan apa tuh masih? Daripada kelamaan, mending kita langsung masuk ke videonya. Di sebuah rumah di tengah hutan, ada orang tua yang lagi nyantai sambil minum teh. Dia hidup bersama putranya yang bernama Muscle, dan gak menunggu beberapa lama, Muscle datang ke sana dengan menghancurkan pintu. Dia ini beralasan lupa bagaimana cara membuka pintu. Ditarik atau didorong, si bapak ini tidak bisa marahin dia lantaran Muscle ini sangat menurut. Muscle tiba-tiba saja bertanya, kenapa cuma latihan kekuatan? Ternyata bapaknya ini merahasiakan sesuatu. Muscle tidak bisa menggunakan sihir. Si bapak yang mau pergi ini berpesan supaya jangan keluar rumah, apalagi pergi ke kota. Ya, Muscle nurut-nurut aja, tetapi tanpa bapaknya ketahui, dia malah ngajlong pergi ke kota sambil menggunakan jubah. Dia tidak bisa menahan keinginannya untuk membeli krim puff dari warung goblin kesukaannya. Dia sampai dan saking semangatnya, dia meremas koin itu sampai bengkok. Tentu saja itu mengejutkan pemilik toko. Setelah mendapatkan krim puffnya, tiba-tiba saja angin bertiup dan tudung yang dia gunakan itu terbuka. Orang-orang di sana langsung terkejut. Lah, ini bocil gak punya tanda di mukanya. Jadi BTW tanda itu maksudnya orang yang punya kekuatan sihir. Sedangkan Muscle ini gak punya. Jadi bagaimanapun juga, jika ada orang aneh atau orang gak punya tanda itu harus diasingkan. Dan benar saja, seseorang langsung melaporkan itu ke polisi. Muscle yang lagi jalan-jalan itu gak sengaja menabrak polisi gendut yang sedang mabuk. Sampai krim puffnya jatuh mengenai pakaian polisi itu. Polisi gendut itu terus marah-marah, tetapi Muscle masih santuy-santuy aja. Tapi tiba-tiba saja dia menarik baju polisi itu sampai robek. Muscle beralasan akan mencucinya. Tak menunggu lama, kepala polisi dari daerah itu yang bernama Brad datang. Namun untungnya, Muscle langsung dibawa ayahnya dan meluncur pergi. Tentu saja, Brad tidak akan diam. Dia menggunakan sihirnya dan mengirimkan burung untuk melacak ayah dan anak itu. Mereka sampai di rumah, dan Muscle langsung kena semprot si bapak. Dan si bapak ini tahu kalau Muscle ini orangnya nurut, jadi dia nggak bisa marah lama-lama. Akhirnya dia menghukum Muscle supaya mengulangi latihan tadi pagi. Setelah Muscle keluar dari sana, tak menunggu lama, para polisi itu datang dan langsung melubangi rumah. Muscle yang mengulangi latihan itu cuma memerlukan waktu 5 menit. Dia berniat kembali supaya bisa memakan krim puffnya. Baru aja di depan pintu, terdengar suara percakapan polisi yang sedang menyiksa ayahnya. Di dalam sana, si ayah dicekik dan dibanting. Dia menolak memberikan Muscle kepada biro sihir. Dia kembali mengingat masa lalunya, di mana orang tuanya ini menganggap dirinya ini tidak berguna. Bahkan saat melakukan pekerjaan pun dia tidak bisa melakukannya dengan benar. Sampai dirinya tua dan merasa putus asa, Regro berniat untuk mengakhiri hidupnya aja. Saat itu juga dia menemukan bayi yang tidak memiliki tanda. Bayi itu sepertinya dibuang karena tidak bisa menggunakan sihir. Si bayi ini pasti sama sepertinya, dan dia merasa seperti dibutuhkan. Kembali lagi ke masa sekarang. Regro gak peduli kalau dirinya disiksa, namun tiba-tiba saja Muscle meninju pintu sampai hancur. Dia juga kembali merobek pakaian polisi gendut yang menghalanginya dan menamparnya. Di sana Muscle mengatakan bahwa dia tidak bisa meninggalkan ayahnya, karena cuma ayahnya lah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Tentu saja Brad tidak akan diam. Dia menggunakan tongkat sihirnya dan langsung menggunakan sihir yang sangat kuat. Sihir yang dia gunakan ketika dirinya masih bekerja di biro sihir yang dia gunakan untuk mengusir naga. Secara mengejutkan, Muscle hanya menampiknya dengan sangat mudah. Brad kembali mengeluarkan sihir yang lebih besar, 2 kali lipat. Dan lagi-lagi, Muscle dengan mudahnya kembali menampik sihir itu. Itu terus berulang sampai pada akhirnya Muscle mengambil tongkat sihir ayahnya. Tentu saja dia tidak bisa menggunakan sihir, malah langsung melempar tongkat itu sampai menembus ke pelindung Brad dan melukai pipinya. Di sana Brad malah tertawa dan menawarkan kesepakatan, di mana Muscle harus bergabung ke sekolah Eston. Itu adalah sekolah elit, di mana dari sekolah itu akan dipilih seorang visioner sihir, yang konon katanya itu adalah orang yang dipilih oleh dewa. Orang yang akan bekerja di biro sihir, orang yang memberikan peraturan di masyarakat itu. Termasuk peraturan untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak memiliki sihir, ataupun tanda. Akhirnya, Muscle pun setuju. Dengan Brad yang sudah memberikan luka tanda di wajahnya, Muscle langsung datang ke sekolah sihir dan mendaftar.
Di sana banyak sekali murid yang ikut dalam pendaftaran, konon katanya ujian itu sangat sulit, dan hanya 3% pelamar saja yang diterima. Gak seperti murid-murid lainnya yang terus berlatih sihir atau membaca buku sihir, Muscle di sana malah berlatih angkat beban. Tentu saja itu mengejutkan seorang guru pengawas ujian yang bernama Cloud. Dia kesal dengan Muscle dan berjanji akan membuat si pemalas Muscle itu gagal dari ujian masuk ini. Ujian itu dimulai dengan tes tulis. Dengan bangga, Cloud memunculkan meja untuk para siswa. Di atas meja itu sudah tersedia kertas yang harus dijawab para murid-murid. Mereka semua terkejut ketika melihat tulisan di sana bergerak ala cacing kepanasan. Itu membuat mereka pusing. Ternyata kertas tersebut sudah disihir oleh Cloud dan para siswa itu harus membatalkan sihir itu terlebih dahulu, baru kemudian menjawab kertas ujian itu. Muscle juga kesel sendiri, dia yang tidak memiliki sihir itu malah langsung mematahkan pena di atas kertas ujian, hingga membuat sihir di atas kertas ujian itu ketakutan dan tulisan itu pun berhenti bergerak. Muscle jadi siswa pertama yang menyelesaikan ujian, dan entah bagaimana juga dia bisa menyelesaikan semua ujian dengan cara-cara yang di luar nulur. Tentu saja Cloud si guru pengawas itu kesal. Akhirnya dia menambahkan satu ujian khusus, yaitu ujian labirin, di mana hanya orang yang bisa keluar dari labirin lah yang akan lulus ujian. Muscle juga ada di sana. Tiba-tiba saja dia didatangi seseorang wanita yang memintanya untuk bekerja sama. Cewek berambut pirang itu bernama Lemon. Sepanjang jalan, Lemon terus terkena jebakan, hingga tiba-tiba saja Lemon ini menggunakan sihirnya dan mengunci tangan serta kaki Muscle. Lemon mengatakan jika dia harus menahan Muscle ke akademi bagaimanapun caranya, karena dia ini memiliki alasan. Namun tentu saja, Muscle langsung bangun, dia nggak mungkin diam begitu aja. Dia punya alasan juga, dan langsung melepaskan besi itu. Lemon yang masih terkejut itu tiba-tiba saja didatangi monster piramida yang sangat besar. Monster itu mengajukan sebuah teka-teki. Tentu saja, Lemon tidak bisa berpikir karena dia sangat ketakutan. Ketika monster itu hendak memukulnya, tiba-tiba saja Muscle kembali datang dan menghajar monster itu sampai pingsan. Cloud yang ada di luar labirin itu senang karena Muscle nggak mungkin bisa keluar dari labirin itu. Sebentar lagi waktu juga bakal habis. Tiba-tiba saja tanah di sana bergetar. Ternyata Muscle meninju labirin yang lebarnya 1 meter serta tahan sihir itu. Berlapis-lapis hingga dirinya serta Lemon bisa keluar dari sana. Di sana para murid langsung mengolok-olok dirinya. Itu sangat curang. Harusnya kamu tersesat dulu. Di sana Muscle udah down aja. Tetapi tiba-tiba saja Lemon yang merasa bersalah langsung mengatakan yang sebenarnya. Kalau dia itu disuruh guru pembimbing itu atau si Cloud itu untuk menahan Muscle supaya gagal dari ujian ini. Dengan begitu, dirinya akan lolos mengingat dirinya hanyalah siswa yang miskin. Tetapi dia tidak mau melakukan hal itu lagi karena Muscle sudah membantu dirinya dan akan menikahinya. Ya, Muscle nggak ngomong gitu sih. Tentu saja, Cloud marah-marah di sana dan tidak terima atas apa yang baru saja dikatakan Lemon. Dia mengeluarkan sihirnya yang sangat kuat. Tapi secara mengejutkan, Muscle malah maju dan langsung mematahkan tongkat sihirnya. Tiba-tiba saja muncul seorang pria tua berambut putih. Itu adalah kepala sekolah di sekolah sihir ini. Dia meminta supaya Cloud menghentikan ulahnya. Dia akan mengambil alih ujian setelah ini, yaitu ujian wawancara. Dan orang pertama yang dipanggil untuk ujian wawancara adalah Muscle. Muscle diteleportasi masuk ke ruang dewan. Dia menghadap kepala sekolah serta guru-guru lainnya. Di sana kepala sekolah langsung tanya, apa tujuan kamu milih akademi ini? Muscle dengan jujur bilang kalau dia cuma ingin hidup damai bersama keluarganya. Kepala sekolah juga menyinggung tentang kenapa Muscle mau menyelamatkan Lemon yang terpojok seperti itu. Padahal nanti Muscle bisa aja gagal ujian karena kehabisan waktu. Muscle dengan mudahnya bilang kalau dia tidak ingin menyesal. Tentu saja itu masih belum membuat kepala sekolah puas. Dia malah mengeluarkan sihirnya. Sihir kuno berbentuk boneka yang akan ditusuk. Di dalam boneka itu akan diisi arwah orang yang paling disayangi Muscle. Ya, itu pasti adalah ayahnya. Muscle sudah mencoba untuk memukul jarum itu, namun jarum itu terlalu kuat dan dirinya terluka. Waktu terus berlalu dan secara mengejutkan, Muscle malah menggunakan tangannya untuk menahan jarum itu. Dia tidak peduli jika tangannya berdarah karena tertusuk. Muscle di sana yakin kepala sekolah nggak mungkin bisa mengeluarkan sihir itu terlalu lama. Jadi dia berpikir kalau ini adalah adu ketahanan. Itu membuat kepala sekolah sangat puas dan menghentikan sihir itu. Ruangan gelap itu seketika berubah menjadi terang dan Muscle pun diterima di sekolah sihir ini. Pelajaran hari pertama yaitu membuka gembok dengan menggunakan sihir. Namun bukannya memakai sihir dan merapalkan mantra, Muscle malah dengan mudahnya menarik gembok itu hingga terbuka. Tentu aja dia langsung kena sempur sama guru di sana. Di sebelahnya ada bocah bernama Finn yang memiliki rambut hitam dengan sedikit warna kuning. Finn ini sadar, aku nggak mau deket-deket sama si Muscle. Karena Muscle ini pasti orang aneh. BTW, Finn itu ternyata lulusan SMP dari sekolah ini. Jadi beda sama Muscle yang siswa pindahan atau siswa yang baru masuk.
Ketika Finn balik ke kamarnya, ternyata dia sadar dia ini satu kamar sama Muscle. Dimana lagi-lagi Muscle menghancurkan pintu itu. Finn gak bisa habis pikir, Muscle orangnya bener-bener aneh. Gua harus ngejauh darinya. Di sana Muscle bertanya bagaimana cara menjadi visioner sihir. Finn langsung menjelaskan, caranya adalah mereka harus mengumpulkan banyak sekali koin emas, perak atau perunggu yang akan didapatkan dari akademi, kegiatan di luar sekolah, dan lainnya, bahkan ekstrakurikuler. Dan hari ini adalah hari di mana pelajaran sihir tentang menggunakan sapu terbang. Guru langsung memberikan arahan dengan mengucapkan mantra terbang. Semua murid langsung mengikutinya, begitu juga dengan Muscle. Namun, ya tentu saja dia tidak memiliki sihir dan sapu itu tidak mau terbang, hingga ada seorang usil yang mendekatinya dan mengejeknya. Muscle pun langsung menginjak tanah dengan sangat kuat hingga sapu itu melayang dan menangkapnya. Tentu aja itu sangat aneh lantaran Muscle mengucapkan mantranya setelah sapu itu ada di tangannya. Orang usil itu nggak sampai di sana aja, dia malah ngajak Muscle untuk bertanding sapu. Yang kalah akan menuruti perintah yang menang, sampai kapanpun. Tentu aja orang itu sangat percaya diri lantaran dia sudah menunggangi sapu itu sejak SMP. Guru memberikan aba-aba, dan hanya dengan sekejap mata, Muscle malah sudah ada di garis finish duluan. Tentu saja semua orang di sana sangat kaget, dan mengatakan jika Muscle sudah melewati rekor dunia. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata Muscle di sana dengan sekejap mata itu melemparkan sapunya. Dia loncat ke atas sapu sampai ke garis finish. Orang yang tadi gangguin dia itu jelas nggak terima, dan tiba-tiba saja ada satu orang berambut pirang yang mendekatinya. Orang itu bernama Kafil. Orang yang tadi mengganggu Muscle nggak lain adalah temannya. Semua siswa di sana juga pada ketakutan. Guru menegur dan menyuruh Kafil untuk pergi dari sana. Setelah dari sana, ternyata Kafil itu memarahi temannya yang tadi gagal untuk mengolok-olok Muscle. Balik dirinya yang diolok-olok. Gak sampai di sana, dia bahkan memukuli temannya itu sampai pingsan. Di lorong, Muscle bertanya kepada Finn tentang Kafil itu. Finn menceritakan jika dulu pas SMP Kafil itu sangat ditakuti lantaran Kafil itu anak dari petinggi biro sihir yang konon katanya memiliki jaringan dengan wakil kepala sekolah. Tidak ada yang berani menentangnya lantaran akan dengan mudah dikeluarkan dari sekolah ini. Semua orang ketakutan di sana. Muscle kembali melakukan pelajaran, namun dia terkejut ketika mengecek tasnya. Buku catatannya itu robek. Kenapa itu bisa terjadi? Tiba-tiba saja Kafil kembali mendatanginya dan menyinggung Muscle yang ingin menjadi visioner sihir. Kamu nurut aja sama aku, nanti aku bakal kenalin kamu ke wakil kepala sekolah. Kamu bisa dengan mudah jadi visioner sihir. Tentu saja Muscle dengan senang hati melakukan itu. Mulai dari sana Muscle jadi kacung dan disuruh ini itu, dan di besoknya lagi-lagi buku catatannya itu robek. Dia memaksa Finn untuk meminjamkan bukunya, padahal Finn sudah menolak. Di sana Muscle tetap memaksa dan memberikan krim puff buatannya sebagai ucapan terima kasih. Setelah jam pelajaran itu lagi-lagi Muscle jadi kacungnya Kafil dan menuruti ini itu, bahkan mengelap air yang sengaja ditumpahkan di sana. Saat itu Muscle ini sadar kalau dia membawa buku catatan Finn. Dia berniat untuk mengembalikannya. Dan disinilah Finn. Dia lagi bersama Kafil dan teman-temannya. Ternyata selama ini Finn sendirilah yang merobek buku catatan Muscle atas suruhan Kafil. Bahkan di sana Kafil juga menyuruh supaya Finn membakar baju seragamnya Muscle. Di sana Finn menolaknya. Dia tidak bisa melakukan itu lagi. Dia langsung diikat menggunakan sihir tali oleh Kafil dan kepalanya dibenturkan ke lantai beberapa kali. Muscle yang baru datang dari sana tentu saja terkejut dan mendekati Finn. Finn yang sudah menangis itu berkata jujur. Di sana dia tidak bisa mengkhianati Muscle yang selalu menganggap dirinya orang yang baik. Dia meminta maaf, dan di saat itu juga Kafil terus-terusan ngebacot tentang dirinya yang akan mempromosikan Muscle ke wakil kepala sekolah. Muscle yang udah kesel bukannya setuju dan malah mendekat, menarik rambut Kafil dan membanting kepalanya di lantai. Kamu yang harusnya minta maaf, kata Muscle. Itu mengejutkan semua orang, begitu juga dengan wakil kepala sekolah yang tiba-tiba datang. Dia mengatakan jika Finn dan Muscle akan didewan, dan mereka berdua akan dikeluarkan dari sekolah ini. Wakil kepala sekolah itu nggak peduli, dia malah dengan gamblang mengatakan, kalian berdua itu beda kasta, jadi beda perlakuan. Ya, Muscle nggak peduli, dia langsung memukul wajah Wakakepsek. Dia juga membuat lubang di lantai dan menanam wakil kepala sekolah di sana dan terus menjatuhkan tanah. Dia berniat untuk menguburnya. Wakil kepala sekolah terus mengancam di sana. Muscle tidak peduli dan mengatakan, sama kayak kamu, yang bisa mengeluarkanku kapan aja, aku juga bisa menguburmu kapan aja. Walaupun aku di penjara atau tubuhku dipotong-potong, aku akan merangkak dan tetap akan menguburmu. Wakil kepala sekolah di sana nggak bisa berbicara lagi. Yap, pada akhirnya Muscle menghadap ke kepala sekolah atas apa yang telah dia lakukan. Kepala sekolah di sana menunjukkan kertas dari biro sihir yang mengatakan jika Muscle harus dikeluarkan dari akademi.
Biro Sihir adalah suatu organisasi tertinggi di negeri yang selalu bertindak dan memberikan perintah kepada masyarakat. Tetapi kepala sekolah sadar, hal ini nggak bisa dibiarkan. Sampai memiliki wewenang untuk mengeluarkan siswa segala, dia malah membakar kertas itu. Seseorang harus merubah tatanan hidup ini, dan kepala sekolah itu yakin kepada Muscle yang akan menjadi visioner ilahi atau visioner sihir. Muscle yang lagi jalan di lorong itu tiba-tiba saja dihentikan kakak kelasnya yang bernama Tom. Ia pria berambut putih yang terkenal sangat ahli bermain duo-duo atau sapu terbang. Di sana Tom langsung mengajak Muscle yang terkenal sudah memecahkan rekor dunia atas sapu terbang untuk ikut bertanding duo-duo bersama. Muscle tentu saja menolak, tapi Tom seakan-akan tidak mau mendengarnya dan terus memaksa Muscle untuk setuju. Pada akhirnya Muscle diseret ke sana. Padahal dia terus mengatakan, aku ini nggak bisa naik sapu. Di lapangannya sangat meriah itu, para senior sudah terbang untuk bertanding memasukkan bola ke ring. Dan Muscle hanya berdiri diam di sana. Tom kembali mendatanginya. Kok kamu nggak naik-naik? Kamu nggak semangat ya? Ayo kita harus mengalahkan asrama Leang. Tapi Muscle di sana masih bingung. Ya mau gimana lagi kalau dia nggak bisa memakai sihir kan? Ketika Tom akan kembali meluncur, tiba-tiba saja dirinya didorong oleh peserta lawan hingga terjatuh. Dan tulangnya patah. Selama itu pihak lawan terus-terusan mencetak skor sampai memiliki selisih 50 poin. Bagaimana ini? Melihat Tom yang sudah tidak bisa melakukan apa-apa lantaran tulangnya patah, Muscle kini menguatkan tekadnya. Dia berdiri dan langsung loncat tinggi-tinggi, menggunakan ribuan tendangannya supaya dirinya bisa bertahan di udara. Dia meminta rekan timnya untuk mengoper bola. Jarak antara dia dan ring cukup jauh, namun tentu saja itu tidak akan menyulitkan Muscle. Dia menggunakan kekuatan penuh dan melempar bola itu sampai memasuki ring, dan secara ajaib bagaikan bumerang bola itu kembali ke tangan Muscle. Dan Muscle kembali mengulangi hal itu, sampai dirinya mencetak skor 999. Akhirnya asrama Adler pun memenangkan kompetisi duo-duo itu, dan Muscle mendapatkan hadiah 1 koin perak. Tentu saja Muscle yang kembali mencetak rekor itu masuk ke dalam koran akademi. Ada orang yang tidak menyukainya dan menargetkannya. Di keesokan harinya, Muscle melakukan rutinitas sekolahnya seperti biasa. Dengan diganggu Tom yang terus mengajaknya untuk berlatih duo-duo, dan juga Lemon yang mengajaknya untuk belajar bersama. Di sana juga ada Finn yang nampak tidak peduli. Tiba-tiba saja ada seseorang berambut biru yang mendatangi mereka semua. Orang itu memiliki 2 garis di wajahnya. BTW, 2 garis itu artinya sihirnya lumayan kuat dibandingkan orang yang bergaris 1. Orang itu bernama Lance, dikatakan sebagai siswa yang memiliki nilai tertinggi saat ujian masuk akademi kemarin. Tiba-tiba saja, Lance mengajak untuk melakukan hal yang menarik dan mengeluarkan sebuah botol. Ketika botol itu dibuka, Tom, Finn, dan Lemon masuk ke dalamnya. Dia menyuruh Muscle untuk mengikuti dirinya dan bertanding jika mau melepaskan teman-temannya. Kini mereka berdua ada di hutan. Lance juga akan mengikuti peraturan sekolah ini, di mana ketika mereka bertanding harus menggunakan taruhan koin. Di sana, Lance menggunakan kekuatan gravitasinya dan membuat tebing, mempersempit pijakan mereka. Muscle yang berniat menyerang langsung dihentikan Lance yang menggunakan sihir gravitasinya, membuat Muscle jatuh tidak bergerak. Muscle berusaha melawan kekuatan sihir tarikan gravitasi itu, namun dirinya selalu jatuh hingga pada akhirnya dia malah melakukan cara lain. Dengan memasukkan tangannya ke tanah dan menarik akar itu hingga membuat Lance harus loncat dan sihirnya pun menghilang. Muscle akan maju lagi dan tentu saja Lance lagi-lagi menahannya menggunakan kekuatan gravitasi. Namun entah bagaimana Muscle bisa melewati sihir itu dan meninju Lance. Sayangnya dia hanya mengenai liontin Lance hingga jatuh ke tanah. Di dalam liontin itu terdapat foto anak kecil. Muscle langsung menuduh kalau Lance itu lolicon ya. Lance mengelak, aku bukan lolicon tapi aku adalah siskon. Dia mengatakan jika di dunia ini hanya ada satu yang berharga, yaitu adiknya sendiri. Lance kini ada di ujung tebing. Dia mengancam untuk menjatuhkan botol itu yang berisi teman-teman Muscle dari sana. Tentu saja dia akan menggunakan kekuatan gravitasinya hingga botol itu akan jatuh dengan lebih cepat. Dan kalaupun Muscle mau menghentikan botol itu, Lance akan menahan Muscle. Itu benar-benar pilihan yang sulit. Ternyata sebelum masuk ke akademi ini, Lance adalah salah satu anak dari keluarga terpandang. Dia memiliki 2 garis dan dia ini memiliki adik yang sangat dia sayangi bernama Anna. Hingga di suatu hari Anna ini jatuh sakit dan tanda di wajahnya itu sedikit demi sedikit memudar. Dokter mengatakan jika sakit itu bisa membuat sihirnya menghilang. Orang tuanya sangat sedih. Kita harus membuang anak ini ke biro sihir. Kenapa anak memalukan ini lahir di keluarga kita? Tentu saja Lance marah di sana dan tidak menganggap kedua orang tuanya lagi. Dia juga bertekad akan masuk ke biro sihir dan menyelamatkan adiknya serta orang-orang yang mengalami hal yang sama. Tidak ada diskriminasi lagi. Balik lagi ke masa sekarang, Muscle sudah bersiap dan melepaskan seragamnya. Dalam sekejap mata, Muscle meluncur kemudian kembali lagi ke atas.
Dia bisa mengambil botol itu dan ternyata botol itu kosong. Muscle langsung menggeledah baju Lance dan mendapatkan botol yang sebenarnya. Dia meminta supaya menghentikan taruhan ini karena Muscle ini juga yakin Lance itu orang yang baik. Lance pada akhirnya mengakui dan pergi, namun dia tetap melakukan janjinya, yaitu memberikan 1 koin peraknya kepada Muscle. Muscle dan Finn yang lagi nyantui di kamar itu tiba-tiba aja nyadar, waduh, aku belum ngerjain tugas ramuan, gimana nih? Dan tepat waktu sekali, Lance datang ke sana. Lance ini tipe anak yang serius gitu dan langsung ngekritik Muscle dan Finn yang pemalas. Kritikan itu pun seketika berhenti ketika Muscle menunjukkan isi liontinnya. Yang gak lain adalah foto adiknya sendiri. Pada akhirnya Lance luluh dan membantu 2 bocah pemalas itu untuk mengerjakan tugas, yaitu membuat ramuan dari bahan lobak berteriak. Lance menunjukkan cara. Pertama yaitu dengan membuat lobak itu tertidur. Finn sudah mencoba merapalkan mantra sesuai yang diajarkan Lance, tetapi dia gagal beberapa kali. Lance kembali mengajarkannya hingga Finn mengerti dan berhasil. Sedangkan Muscle, gak usah ditanya lagi, dia mana mungkin bisa menggunakan sihir dan membuat lobak itu terus berteriak hingga kumat menjadi raksasa. Tiba-tiba saja Muscle langsung menamparnya hingga lobak itu pingsan dan tertidur. Bisa gitu juga ya. Lance mengajarkan cara membuat ramuan yang kelihatannya kayak masak biasa, tapi ujung-ujungnya jadi ramuan. Gak usah ditanya guys, ini anime komedi juga soalnya. Muscle mengikuti tata cara dari Lance. Entah kenapa boro-boro jadi ramuan itu malah jadi cream puff. Tentu aja Lance kembali ngajarin Muscle dengan benar. Dia bahkan mengawasinya. Dan entah bagaimana hasilnya tetap sama. Dan kini ketika cowok random itu akan mengikuti kegiatan di luar sekolah, tiba-tiba saja cowok berambut merah bernama Dot itu mendekati mereka bertiga. Dot mengaku jika dirinya adalah karakter utama di kehidupan ini. Tentu saja dia langsung mendekati Muscle yang lagi populer dan mengatakan, kamu cuman karakter sampingan. Dia terus membangga-banggakan dirinya. Hingga Lemon datang, itu membuat Dot kesal dan ngeludahin Muscle. Dia mengatakan yang sejujurnya, kenapa cewek-cewek gak mau sama aku? Terkutuklah kalian para pria tampan. Aku sengaja akan masuk ke biro sihir. Aku akan menyingkirkan para orang-orang tampan di dunia ini. Ternyata kali ini adalah pelajaran di luar ruangan antar 2 asrama, Adler dan Leak. Mereka akan disuruh untuk berburu dan membunuh kalajengking, di mana di setiap kalajengking itu akan memiliki nilai koin perunggu atau lebih dari koin perak. Ketika mereka semua bersiap-siap untuk masuk ke dalam hutan, tiba-tiba saja ada cowok berambut putih yang mendekati Muscle. Dia bernama Silva. Silva langsung saja menyerang Muscle dengan sihir tangan besi yang muncul dari tanah. Pak Guru langsung menegur mereka hingga Silva pergi dari sana. Lance juga menghentikan Muscle. Dia mengatakan Silva itu dari asrama Leang. Dia sangat terkenal karena selalu membuat keributan, bahkan nggak naik kelas. Ya, dia juga nggak dikeluarin dari sini karena bakat sihirnya itu diakui. Lance mengajak Muscle untuk masuk ke hutan secara bersama-sama. Dan gak nunggu beberapa lama, mereka berdua langsung terpisah. Muscle yang sendirian itu bertemu kembali dengan Dot, dan tak jauh dari sana ada cewek yang sangat ketakutan karena digangguin cowok. Tentu saja Dot tidak akan diam dan langsung menggunakan sihir ledakannya untuk menghajar cowok itu sampai pingsan. Si cewek ini kita sebut saja sebagai Puput. Puput menyentuh tangannya Dot dan berterima kasih, bikin Dot benar-benar grogi. Kini mereka bertiga duduk. Puput terus-terusan ngedempet. Ternyata dia sengaja melakukan itu. Dia menggunakan sihir supaya pria tertarik kepadanya. Ya, Dot mungkin aja udah tertarik walaupun gak pakai sihir. Kini si Puput ngedeketin Muscle dan dia pun kaget. Loh, mantra gua gak bekerja. Wajahnya ini tetap gak peduli. Puput bercerita jika dirinya selama ini selalu digangguin sama si senior Silva itu. Gimana ini, aku selalu gak tenang. Tentu saja Dot gak akan diam aja setelah melihat Puput yang menangis. Dan gak menunggu lama, Silva datang ke sana langsung menyerang mereka semua. Tanpa pikir 2 kali, Dot langsung mengeluarkan banyak sekali sihir ledakan yang langsung menyerang Silva secara bertubi-tubi. Dan ternyata Silva menggunakan sihir tangan besinya untuk membuat kubah. Dia selamat dari semua ledakan itu dan balik menyerang Dot. Tiba-tiba saja Silva di sana menawarkan sebuah kesepakatan. Tentu saja dia akan bertarung menggunakan koin perak. Jadi kalau bisa menahan 5 pukulan darinya, ia akan menjauhi si Puput. Dengan percaya diri, Dot akan menerima 5 pukulan itu. Tapi nggak sampai di sana. Silva juga bilang, bukan kamu doang, tapi si kepala jamur atau Muscle itu harus menerima 5 pukulan juga. Ngelihat Muscle yang masih haheho aja mukanya, tentu aja membuat Dot nggak percaya. Dia malah menunjuk dirinya yang juga akan menerima 5 pukulan lainnya. Artinya dia akan menerima 10 pukulan. Silva langsung menggunakan sihirnya, menyerang Dot terus-menerus sampai pukulan ke-9. Di sana Dot sudah kewalahan dengan banyak sekali luka dan pendarahan. Tetapi dia kembali mengingat tangisan Puput. Di pukulan terakhir itu Silva sengaja menggunakan sihir yang lebih besar.
Tetapi Silva tiba-tiba saja terkejut. Dot bisa bangun kembali dan berjalan ke arahnya, mengatakan dia sudah melakukan kesepakatan. Artinya Silva harus menjauhi Puput. Namun tak lama kemudian Dot tumbang. Artinya Dot gagal dong. Lagi-lagi Silva menyerangnya. Dalam keadaan yang sudah lama seperti itu, Dot menyuruh Muscle buat kabur membawa Puput. Dan secara mengejutkan, Puput di sana malah berbicara hal yang sebenarnya. Kalau dia sengaja menggoda Dot, "Kamu itu bodoh, aku sudah bekerja sama bersama Silva." Dot tidak bisa berkata apa-apa lagi, namun tiba-tiba saja Muscle malah mengajukan dirinya untuk menerima tantangan 10 pukulan juga. Ya, Silva awalnya nggak peduli, dia berniat untuk nge-fatality Dot. Namun tiba-tiba saja Muscle langsung menyerang, berniat memukul. Untungnya, Silva mengetahui itu dan langsung menghindarinya. Di sana, Silva terus berteriak menyombongkan diri. "Kamu gak bisa ngelawan aku, kamu tahu gak? Pas kelas 1 aja, aku bisa mendapatkan 2 koin emas." Dia langsung membombardir Muscle dengan sihirnya, hingga Muscle menghancurkan semua besi yang menyerangnya, sampai dia bisa mendekat dan memukul wajah Silva, hingga terbanting jauh. Silva benar-benar tidak percaya walau dirinya jelas sudah pendarahan. Di sana dia kembali meluncurkan sihir besinya yang begitu kuat kepada Muscle. Tetapi Muscle dengan sangat mudah meninju besi itu hingga menembus perut Silva. Silva kembali tertunduk dan muntah darah. Dia sadar dia nggak mungkin bisa menang kalau melanjutkan hal ini. Di sana Muscle mundur dan dia mengatakan, "Baru 2 nih, ayo 8 lagi." Tentu saja Silva nggak gila dong. Dia tahu dia bakal mati kalau dilanjutin. Dia harus pergi dari sini. Tiba-tiba saja ada gerusuk-gerusuk yang mendatangi mereka. Ternyata itu adalah kalajengking raksasa bintang. Itu pasti sangat kuat, dan ketika Muscle sibuk melawan kalajengking itu, aku pasti akan kabur. Namun nyatanya, Muscle dengan sangat mudah menyentil kalajengking itu sampai mental. Silva di sana nggak bisa ngapa-ngapain, dan tiba-tiba saja Muscle yang ada di depannya itu mengatakan, "Udahan aja, aku kasihan sama kamu." Di sana Puput begitu bingung. Gimana ini? Aku juga bakal kena. Dia akhirnya menunjukkan jurus pamungkasnya, yaitu menangis dan memohon. Dari sana tiba-tiba saja Muscle memeluknya dari belakang. Cowok emang sama aja, kata Puput. Namun dia salah besar. Muscle sengaja memeluknya dari belakang dan langsung membanting dia dengan posisi kepala duluan. Di sana Muscle mengatakan kalau dia nggak beda-bedain gender. Muscle kembali bertemu dengan teman-temannya. Di sana Dot sudah merasa putus asa dan berniat untuk balik aja. Namun tiba-tiba saja Lemon mendekatinya karena mengkhawatirkan lukanya, yang seketika membuat Dot kembali salting dan bersikap aneh. Di sana Dot berterima kasih kepada Muscle. Lance mengatakan sesuatu, jika mungkin saja Silva dari asrama Leang itu emang sengaja menargetkan Muscle untuk mencuri koinnya. Silva itu pasti anteknya Magia Lupus atau organisasi pengumpul koinnya ada di asrama Leang. Pokoknya Lance mewanti-wanti Muscle supaya jangan berurusan dengan Magia Lupus. Tiba-tiba saja saku Muscle bersinar, dan ternyata 5 koin perak yang sudah dia kumpulkan kini sudah menyatu menjadi koin emas. Lance memang sudah mewanti-wanti, tetapi ternyata Muscle masuk ke wilayah Magia Lupus. Karena dia tersesat mencari kelas selanjutnya. Di dalam ruangan itu sudah ada Silva yang lagi disidang, karena gagal mengalahkan Muscle dan mengambil koinnya. Pemimpin organisasi itu yang bernama Abel tidak terima. Dia tidak akan mungkin memberikan kesempatan lagi, dan dia pun menggunakan sihirnya, merubah Silva menjadi boneka kayu, dan akhirnya Silva yang sudah berbentuk boneka itu berjalan dan menjadi pajangan di tembok. Dan saat itu juga Abel terkejut karena Muscle tiba-tiba saja masuk dari sana setelah menjebol pintu. Di sana tentu saja Abel langsung marah dan membicarakan tentang nilai visioner sihir yang sebenarnya. Abel mengatakan kalau Muscle bisa pergi asalkan dia meninggalkan koinnya. Tentu aja Muscle gak mau dong. Abel pun mengerahkan satu boneka yang langsung menyerang Muscle. Namun Muscle dengan mudah membanting boneka itu dengan posisi kepala duluan, hingga benang pengikat boneka itu putus. Dan ketika boneka itu berubah menjadi orang yang gak lain adalah Silva. Gak sampai di sana, Abel juga menggunakan sihir boneka raksasa yang langsung menangkap Muscle dan mengambil koinnya. Muscle ditampar hingga terbanting ke tiang. Di sana Muscle terus menunduk dan meminta maaf. Dia meninggalkan koinnya dan lebih memilih untuk membawa Silva pergi ke UKS. Serius mau ninggalin koin emas gitu aja? Namun tak lama kemudian Abel pun sadar yang dia tangkap itu bukanlah koin emas. Itu gak lain adalah kancing dari bonekanya sendiri. Ternyata yang terjadi adalah ketika bonekanya itu melemparkan koin milik Muscle, Muscle dengan cepat menggigit kancing boneka dan langsung melemparnya, hingga koin itu melesat ke arah lain. Dan saat itu juga, Muscle langsung menggunakan sedotan pernafasan paru-paru hingga membuat koin itu kembali pada dirinya. Cukup gak masuk akal. Silva yang bangun itu terkejut. Loh, kok aku jadi manusia lagi? Gak jauh dari sana ada Muscle yang lagi latihan.
Sylva bingung, kenapa Muscle bawa gua ke sini? Kita kan musuh. Ya Muscle nggak peduli sih, dia langsung pergi gitu aja. Dan kiri di kamar Finn ada Dot dan Lars yang saling menantang. Tentu saja Finn akan menghentikan hal itu. Jangan ribut, jangan mengacaukan kamar ini. Tiba-tiba saja Muscle datang ke sana dengan kembali menghancurkan pintu dan mengatakan hal yang sama. Jangan ribut, nanti ngerusak barang-barang. Di sini tentu aja dia memang gak tahu diri. Tiba-tiba saja Lemon mendatangi mereka semua dan berteriak. Gawat, ayo ikut kemari. Dia menunjukkan sebuah diagram, di mana diagram itu menjelaskan posisi pemegang koin terbanyak. Jadi kan di sana ada 3 asrama, Adler, Leang, dan Orca. Orca ini terkenal lebih ke penelitian, jadi nggak mikirin koin gitu. Dan yang memimpin koin ini adalah Leang. Bagaimanapun juga asrama Adler harus mengalahkan Leang. Kalau nggak, bisa-bisa kandidat visioner sihir hanya akan ada dari asrama Leang. Mereka semua bersemangat. Iya dong, ayo rebut semua koin itu. Namun sayangnya, Muscle ini dihukum kepala sekolah atas tindakannya, di mana dia disuruh untuk membersihkan kandang burung hantu. Lance juga ada di sana untuk membantu Muscle. Dia beralasan Muscle ini sebenarnya nggak boleh sendirian, takutnya ada orang dari asrama Leang yang mengincar koinnya. Benar saja, ada 2 orang dari magia lupus yang datang ke sana. Orang berbadan besar itu bernama Olore, dan yang menggunakan shuriken itu bernama Ansar. Mereka langsung masuk dan menggunakan sihirnya. Muscle langsung ditelan ke lantai yang sudah berubah menjadi lautan. Dia akan menjadi lawannya Olore, sedangkan yang akan menjadi lawannya Lance adalah Ansar. Olore langsung merubah dirinya menjadi hiu dan masuk ke dalam lautan itu. Kini Ansar melayangkan shurikennya dan terus menyerang Lance. Lance mau membalas serangan itu, namun dia sadar. Burung hantu ada di mana-mana, dia tidak bisa melakukan serangan. Dia teringat dengan adiknya yang melarangnya untuk menyakiti hewan. Di depannya, Ansar terus ngebacot, kamu itu dari keluarga terpandang, kok kamu bisa lemah kayak gini sih? Lance mendapatkan serangan guna melindungi para burung hantu yang ada di belakangnya. Tetapi dia sadar gak bisa begini terus, hingga akhirnya dia menggunakan sihirnya dan menjatuhkan skop yang ada di depannya. Saat itu Ansar melayangkan 3 shuriken raksasa, dan saat itu juga Lance menggunakan sihir gravitasinya dengan sangat kuat hingga membuat 3 shuriken itu hancur. Bahkan Ansar terjatuh di sana. Setelah itu Lance menjelaskan jika dia sengaja mendapatkan semua serangan itu dan tidak membalas, karena dia tidak ingin melukai para burung hantu. Dan skop tadi yang jatuh itu langsung mengenai pakan burung hantu, menarik semua perhatian burung hantu hingga Lance bisa menggunakan sihirnya. Dan di dalam lautan itu, Olore merasa jika dirinya yang akan menang, gak akan mungkin ada manusia yang bisa lolos dari ladang laut yang aku buat. Tiba-tiba saja ada sesuatu yang lewat dengan sangat cepat. Mustahil, mana mungkin manusia bisa berenang secepat itu. Yang gak usah ditanya, itu gak lain adalah Muscle. Dia berenang ke sana kemari, membuat Olore takut hingga akhirnya dia menggunakan sihir evolusi, membuat dirinya berubah menjadi raksasa. Dan saat itu juga Muscle langsung maju, berenang ke arahnya, meninju perutnya terus-menerus hingga Olore kalah dan keluar dari ladang sihir laut itu. Muscle dan Lance menang dan mendapatkan 1 koin emas. Namun tiba-tiba saja muncul lagi kawan dari Olore dan Ansar. Orang itu menggunakan topeng dan bergerak sangat cepat. Lance sudah berniat menggunakan sihirnya, namun entah kenapa sihirnya tidak muncul. Muscle langsung saja mengambil kuda-kudanya dan berniat memukul. Saat itu juga orang bertopeng itu langsung berpindah, seakan-akan berteleportasi. Dia di sini tidak ingin bertarung, tetapi dia di sini hanya untuk membawa kawan-kawannya. Orang bertopeng itu pergi, namun di tengah jalan ternyata topengnya sedikit retak karena serangan Muscle tadi. Dia sadar Muscle itu nggak punya sihir. Dan ternyata orang itu memiliki mata yang sangat aneh. Keesokan harinya ketika Muscle dan Lance ada di dapur, Lance ini terus ngebacot tentang bagaimana mereka harus menyerang organisasi magia lupus. Guna mengambil semua koin itu, di depannya Muscle dengan santuy memasak krim puff. Karena sudah 1 bulan mereka ada di sana, akhirnya mereka mendapatkan jubah ofisial asrama dengan mark burung di belakangnya. Tiba-tiba saja Lemon mendatangi mereka dan berteriak tentang senior Tom yang dirawat di UKS. Di sana Tom nampak sangat lemah. Dia itu bingung apa yang terjadi. Intinya malam itu dia merasa seperti ada di dalam kotak. Dia tidak bisa bersuara. Benar-benar mimpi yang sangat mengerikan. Dan atas imbas itu juga dia seperti kehilangan sihirnya untuk sementara. Ternyata dia bukan satu-satunya yang ada di UKS. Banyak siswa yang mengalami hal yang sama, yang juga kehilangan sihirnya untuk sementara. Di sana Lemon memberikan boneka buatannya kepada Muscle. Di boneka itu ada kuncir yang sama yang dia pakai. Dia meminta kepada Muscle supaya jangan melakukan hal yang berbahaya. Dan di malam harinya, Lance ini udah sadar. Pasti magia lupus yang ada di balik semua peristiwa ini.
Karena ini benar-benar aneh, waktu ini sangat bertepatan dengan kepala sekolah yang lagi pergi. Di malam itu, 4 cowok itu nganclong untuk mencari markas Magia Lupus. Tiba-tiba saja mereka menemukan Lemon yang berjalan dengan sangat aneh. Lost menghentikan Dot yang mau memanggil Lemon dan menariknya untuk bersembunyi. Mereka sadar ada yang aneh dengan Lemon, apalagi bentukan Lemon itu seperti boneka yang gak ada matanya. Mereka langsung mendekati Lemon hingga sampai di jalan buntu. Dan Lemon pun gak ada di sana. Lost langsung menggunakan sihirnya dan mematahkan sihir kamuflase. Di lantai itu ada sebuah pintu raksasa dengan banyak sekali tulisan mantra. Clown sadar dia nggak bisa membuka pintu ini, sihirnya sangat terbatas. Tiba-tiba saja Muscle mengambil salah satu patung zirah. Dia meletakkannya di depan pintu itu dan menggunakan pedang zirah itu sebagai pengungkit. Menginjaknya hingga pintu itu melesat sampai mental menembus atap. Mereka semua masuk ke sana dan sampai ke lokasi bangunan yang gak lain adalah tempat duel. Ternyata ruang bawah tanah itu sudah lama tidak digunakan. Mereka langsung disambut siswa dari asrama Leang. Dia bukan termasuk organisasi Magia Lupus, tapi dia diminta ke sini untuk menghentikan pergerakan Muscle dan lainnya. Karena dia ini nggak dikasih tahu namanya, kita sebut saja sebagai Mama. Di sana Dot yang akan maju. Dia mengatakan kalau dia ini akan menghajar Mamat yang menurutnya ini tampan dan memiliki fan club. Dia benar-benar membenci orang tampan. Ternyata kepala sekolah itu kini sedang ada di kantor biro sihir. Petinggi biro itu mengatakan jika ada 6 tahanan mati yang kabur. 6 tahanan itu sangat berbahaya. Dan orang yang membantunya kabur gak lain adalah Innocent Zero. Dia mengatakan ada kemungkinan kini Innocent Zero itu pergi ke akademi untuk mengambil sesuatu. Balik lagi ke akademi. Dot sibuk bertarung. Dia terkejut serangannya dengan mudah sekali dihalau oleh Mamat yang memiliki sihir sulur berduri. Di sana Mamat mengatakan, "Kamu gak mungkin bisa mengalahkanku." Tiba-tiba saja Dot meluncurkan bom yang langsung tertanam di lantai yang mengitari Mamat dan berbentuk tanda X. Di depannya Dot mengatakan, "Awas kamu salah langkah, bisa-bisa kamu meledak kalau menginjak." Tentu aja Mamat bingung dong. Hah? Bagaimana cara dia bikin aku nginjak ini? Mamat kembali melayangkan sihir sulurnya yang langsung menangkap Dot serta menusuknya. Namun tiba-tiba saja simbol yang ada di depannya itu meledak dan menghancurkan tongkat sihirnya. Ternyata itu bukanlah ranjau, tapi itu adalah bom waktu. Mamat sendirilah yang termakan ungkapan bodoh dari Dot dan dia dikalahkan. Namun tiba-tiba saja mereka berempat ditarik ke bawah tanah. Mereka berempat berpisah. Lost ini berhadapan dengan si pengguna lumpur atau orang yang menyedot mereka berempat. Dia adalah taring ketiga yang bernama Madel. Sedangkan Dot dan Finn kini harus berhadapan dengan si taring 4 dan taring 5. Yang gak lain adalah cewek berambut pink yang disebut sebagai Love Cure. Dan kini Muscle berhadapan dengan orang dulu yang dia temui. Pria yang menggunakan topeng yang langsung menebak jika Muscle ini gak bisa menggunakan sihir. Tentu saja Muscle kaget dong. Pria bertopeng yang bernama Abyss itu akan menghentikan Muscle. Kita berpindah ke Lost dulu. Dia melawan taring 3 yang bernama Madel yang memiliki kekuatan lumpur. Lost menggunakan sihirnya dan membuat Madel terjatuh. Namun dia langsung menghilang menyatu dengan lantai dan kembali muncul di belakangnya dalam wujud yang sangat banyak. Lost menghancurkan semua kaki bunsin itu terus menerus, namun Madel kembali muncul di belakangnya dan menyerang menggunakan lumpur yang dikeraskan. Di sana Madel terus ngebacot, "Kamu itu gak pantas temenan sama mereka itu. Kamu itu dari keluarga terpandang, bahkan sihir yang begitu kuat. Ayo bergabung sama gua aja, kamu salah lingkungan itu." Di sana Lost kembali menyerang dan membalikan gravitasi ke samping. Namun lagi-lagi Madel masuk ke tembok. Dia sudah melapisi seluruh ruangan itu dengan sihirnya. Dan dia merasa Lost ini gak mungkin bisa menang. Hingga tiba-tiba saja dengan menggunakan kekuatan gravitasinya, Lost melempar serpihan puing ke arah Madel bersembunyi. Hingga Madel langsung keluar dari sana. Madel sadar, pasti Lost sudah mengetahui triknya. Madel pun meminum ramuan khusus yang membuat sihirnya jadi berkali-kali lipat dan memunculkan monster lumpur raksasa. Ternyata Madel ini terlahir dari keluarga yang sangat ketat dan si ayah ini gak pernah mengakui dirinya, bahkan terus menekan dirinya ini. Melihat Madel yang terus mengata-ngatai temannya, tentu saja Lost tidak akan diam. Akhirnya, Lost juga menggunakan sihir tingkat 2-nya, memunculkan pilar-pilar yang mengelilingi monster itu. Menarik badan monster itu ke arah pilar hingga terkoyak. Madel benar-benar terkejut, sihirnya dikalahkan begitu aja. Dia hanya bisa diam. Lost mengembalikan bukunya yang terjatuh. Lost ini sadar, buku itu sudah banyak sekali digunakan. Dan Lost juga tahu kalau Madel ini dibesarkan dengan cara yang sama. "Aku gak peduli sama ambisimu, tetapi aku mengakui kerja kerasmu." Di sana Madel hanya bisa diam. Kini berpindah ke Muscle yang harus melawan orang bertopeng atau bernama Abyss Razor.
Muscle langsung melayangkan tendakannya hingga membuat Abyss bergerak tak terlihat. Dengan kecepatan kilat, Abyss langsung menyerang, menyayat tubuh Muscle. Dia memiliki sihir percepatan, itu terus-menerus berlanjut, dan tubuh Muscle terus dilukai, hingga dia tertusuk. Abyss ini bilang, kamu sudah tamat. Tetapi dia sadar, pedangnya nggak bisa ditarik. Ternyata Muscle menguatkan ototnya hingga pedang itu tersangkut. Saat itu juga, Muscle menarik tudung Abyss dan langsung jedotin kepala dia, hingga masker Abyss itu pecah. Terlihat jelas wajah Abyss yang sebenarnya dengan satu mata yang merah. Abyss menceritakan jika ini adalah kutukan, di mana setiap orang yang melihat mata ini kekuatan sihirnya akan hilang sementara. Dia sangat tidak diinginkan di dunia ini. Dia bagaikan iblis yang menolak anugerah sihir dari dewa. Orang tuanya bahkan hampir membunuhnya. Karena itu dia benar-benar tidak berharap untuk dilahirkan di dunia ini. Abyss menggunakan sihir tingkat 2, membentuk kubah percepatan yang mengurangi kecepatan seseorang yang ada di dalam kecuali dirinya. Yang artinya kecepatan Abyss ini yang paling cepat. Dia menyerang Muscle, namun saat itu juga dalam kecepatan yang lambat, Muscle meninju lantai, hingga terbelah menjadi 2. Muscle bisa berjalan dengan cepat. Abyss sadar, Muscle sengaja melakukan hal itu untuk membatasi geraknya. Dia harus segera keluar dari sini, tetapi Muscle segera menginjak kakinya, hingga dirinya tidak bisa bergerak. Gak sampai di sana, Muscle juga meninju Abyss hingga terbanting keluar dari kubah. Terus menerus, tentu saja Abyss tidak akan diam. Dia kembali mempercepat dirinya dan menyerang Muscle. Muscle menangkap pedang itu, memukul Abyss hingga terbanting ke tembok, menendangnya dan kasih ulti dia ngebanting dengan kepala duluan. Di sana jelas Abyss sudah kalah. Dia sudah putus asa karena tidak diinginkan di dunia ini. Namun dia mengatakan jika hanya Tuan Abel yang membutuhkannya, walaupun dia hanya dijadikan sebagai alat. Di sana Muscle nggak peduli dengan semua itu, bahkan mata itu. Dia mengajak Abyss untuk berteman, bahkan makan krim puff bersama-sama. Dan kini kita berpindah ke Dot dan Finn yang harus melawan Magia Lupus Taring 5 Love Cute. Dan Taring 4 bernama Milo Genus itu pergi untuk mengurus hal lain. Ternyata si Taring 4 ini akan merubah Muscle menjadi batu. Tiba-tiba saja Love Cute ini terus ngebacot. Gimana? Aku imut gak? Aku imut gak? Tentu saja Finn di sana bingung dong. Gak seperti Dot yang langsung kecantol. Tiba-tiba saja Dot di sana langsung meminta maaf. Aku nggak bisa. Aku udah punya orang yang aku cintai, yaitu Slemon. Aku berniat menikahinya. Ngerasa ditolak, tentu saja Love Cute langsung marah dan menyerang mereka menggunakan sihir topan. Setelah itu Love Cute lagi-lagi tanya, aku imut gak? Kamu suka aku nggak? Dan lagi-lagi Dot bilang kalau dia cuma suka sama Lemon dan kembali mendapatkan serangan dari Love Cute. Saat itu juga Dot balik menyerang, tetapi serangannya itu sengaja meleset dan hanya membuat pandangan Love Cute kabur. Dot yang masuk dari asap itu berniat untuk mengambil tongkat Love Cute. Love Cute menyadarinya, langsung menyerangnya kembali dengan sihir topan. Dot terperangkap di sihir topan yang sangat kuat. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia mengingat masa lalunya. Ketika dirinya ini masih bocil yang selalu dirundung. Dia punya kakak yang mengatakan, kamu tuh jangan diem aja, kamu harus melawan mereka. Tetapi Dot ini sengaja gak mau melawan karena dia gak mau menimbulkan masalah. Kakaknya itu bilang, suatu hari kamu juga pasti akan menemukan teman sejati dan kamu akan menyesal kalau tidak menolongnya. Balik lagi ke masa sekarang. Ketika Dot masih terperangkap, kini Love Cute akan menyerang Finn. Namun saat itu juga tiba-tiba saja Dot bisa keluar dari sihir. Dia melepaskan badanannya dan di jidatnya itu ada tanda salib. Love Cute ini sadar tanda itu adalah tanda dari iblis yang kekuatannya meningkat ketika emosinya melewati batas. Dot langsung mengeluarkan banyak sekali ledakan dan langsung diluncurkan ke arah Love Cute. Namun Love Cute ini sadar, loh kok aku gak ketabakan apa? Ternyata Dot sengaja meleset karena dia tidak ingin menyerang perempuan dan akhirnya Love Cute pun berterima kasih dan mundur dari sana. Tiba-tiba saja dari lantai itu muncul sebuah batu raksasa yang mau memakan Finn. Dot langsung menyelamatkan Finn, sayangnya dia berdarah. Itu adalah kelakuan Milo Genus atau si Taring 4 yang kembali karena si Love Cute ini tidak bisa melakukan pekerjaannya. Milo mengeluarkan banyak sekali tangan batu. Dot memang sudah kewalahan, namun tiba-tiba saja dari belakang mereka muncul pedang raksasa yang langsung menyerang Milo, hingga membatalkan semua sihirnya. Ternyata itu adalah kelakuan dari Raine, visioner sihir sekaligus jagoan Aslama Adler. Di sana Milo benar-benar terkejut. Kok bisa dia ada di sini? Lagi pula dia siswa kan, gak mungkin kekuatan dia lebih besar daripada aku.
Milo mencoba untuk bernegosiasi, namun tiba-tiba saja Milo sengaja memunculkan sihir patung di belakang Raine. Dan tentu saja Raine tidak akan diam dan kembali mengeluarkan sihir pedangnya, memborbardir Milo hingga tidak berdaya. Dia menyuruh Dot dan Finn pergi. Di sana, Raine terus menginjak-injak Milo dan menagih penjelasan. Secara mengejutkan di sana Finn malah memanggil kalau Raine itu adalah kakaknya. Setelah mendapatkan informasi, Raine kembali berjalan dan bertemu dengan Muscle. Dia ini bingung, aku ngerasa kayak ada tekanan yang kuat. Tetapi dia merasa Muscle yang ada di hadapannya ini begitu aneh. Akhirnya, dia mengeluarkan laba-laba yang akan mengukur kekuatan sihir Muscle. Dia harus mengecek apakah Muscle itu siswa dari sini ataukah Innocent Zero. Muscle masih haheho aja dan bingung. Tiba-tiba saja Raine langsung melayangkan satu pedang raksasa. Muscle dengan mudah menahan itu. Si laba-laba langsung menilai kekuatannya dan dia pun terkejut. Hah? Kok 0? Ini pasti nggak mungkin. Raine juga bingung dong, dia kembali mengeluarkan sihir yang lebih kuat. Dan kini Muscle menggunakan pedang yang tadi itu untuk menangkis semua pedang yang baru saja dikeluarkan. Saat itu juga Raine bertanya, emangnya nama kamu siapa? Ketika mendengar nama Muscle, Raine ini ingat dengan ucapan kepala sekolah yang menyinggung tentang siswa unik yang ingin menjadi visioner sihir. Dia akhirnya meminta maaf. Muscle gak nerima, tapi pada akhirnya Raine memberikan sapu tangan yang bisa mengobati luka sebagai ucapan permintaan maaf. Raine sudah tahu kalau Muscle ini mau ke arah Abel. Dia mengatakan jika Abel itu sangat kuat, bahkan melebihi siswa-siswa lainnya. Kemungkinan tahun ini Abel bakal ditunjuk sebagai kandidat visioner sihir. Kalau kamu mau jadi visioner sihir, maka kamu harus mengalahkan Abel. Dengan begitu semua koin yang dimiliki Abel akan menjadi milikmu. Di sana Raine ini sangat berharap supaya Muscle ini menjadi visioner sihir. Dia ingin mempunyai sekutu yang kuat. Akhirnya mereka berdua pun berpisah dan kini Muscle ada di depan pintu besar. Dia membuka pintu itu sedikit dan kembali mengingat ucapan Lemon yang menyuruhnya untuk tidak gegabah. Tetapi Muscle tidak bisa untuk diam saja. Di dalam sana ada Abel yang sedang melakukan ritual. Dia terkejut karena Muscle masuk dengan merusak pintu. Ternyata Muscle tadi berniat untuk mengetuk. Di sana Abel mengatakan jika dia ingin menyingkirkan gen interior, dia ingin bergabung dengan biro sihir dan menyingkirkan orang-orang yang tidak berguna. Orang-orang lemah, baik yang tidak memiliki sihir ataupun yang punya. Tentu saja melihat itu Muscle dengan seenaknya bilang, kita nggak bisa berteman deh. Di sana Abel langsung mengerahkan boneka yang ternyata di dalam boneka itu terdapat cairan asam. Untungnya Muscle bisa menghindari itu. Akhirnya, Muscle mengambil kepala boneka yang tadi dan langsung melemparkan ke arah boneka lainnya yang mendekat ke arahnya. Dia tidak perlu bertarung dan mengenai cairan asam. Gak sampai di sana, Abel lagi-lagi mengerahkan boneka yang lebih besar. Dan Muscle dengan mudah mengalahkan semua itu. Di sana, Muscle menagih, kalau aku menang maka kembalikan Lemon. Dan saat itu juga, dia pun baru sadar kalau Abel sudah menyihirnya dengan senar yang langsung mengendalikan tubuhnya bak boneka. Muscle mencekik lehernya sendiri, tak menunggu lama dia mematahkan sihir itu. Dan tiba-tiba saja boneka yang datang kini adalah Finn yang sudah berubah menjadi boneka. Abel sengaja melakukan itu, namun dia tidak bisa menggunakan Dot karena sangat terluka. Tentu saja ketika Finn menyerang, Muscle tidak bisa untuk melawan temannya itu dan terus mendapatkan pukulan hingga kapak yang dipegang Finn itu rusak. Tiba-tiba saja Muscle menunjukkan koinnya. Kamu mau koin emas ini kan? Dia melemparkan koin itu. Koin itu memutus benang yang tersambung dengan Finn dan kembali lagi. Finn berubah menjadi manusia dan Muscle mengatakan, sayang sekali koin ini lebih menyukaiku. Lagi-lagi Abel menggunakan sihir senar pengendalian bonekanya kepada Muscle. Sihir yang sangat kuat di mana manusia tidak bisa untuk melawannya. Namun Muscle dengan mudah mengambil ancang-ancang, memutus senar itu dan menendang Abel hingga terbanting. Namun tiba-tiba saja Abel mengucapkan mantra yang sebenarnya dia tidak ingin ucapkan. Sedikit demi sedikit tangan Muscle mulai berubah menjadi boneka, hingga dirinya menjadi boneka sepenuhnya. Ini adalah kemenangan bagi Abel. Dia menggeledah jubah Muscle untuk mengambil koin. Tetapi yang dia ambil malah cream puff. Bagaimana mungkin ada di sana? Tiba-tiba saja Muscle bisa kembali berubah menjadi manusia. Bagaimana bisa? Abel berpikir Muscle ini pasti punya refleks yang sangat kuat. Jadi dia bisa menghindari sihir tadi sebelum mengenai daerah vitalnya dan melumpuhkannya. Pada akhirnya Abel menggunakan sihir yang sudah dia kumpulkan dari semua siswa, membentuk boneka raksasa bernama Wayang Bahaya yang bentukannya kayak kelabang kepala 3. Dia juga akan menggunakan sihir kuat juga, yang mana jika Muscle mengenai senar itu dia akan berubah menjadi boneka. Namun tiba-tiba saja di tengah pertempuran itu Muscle bisa keluar dan bisa mengalahkan boneka raksasa.
Ternyata yang terjadi adalah ketika satu benang itu mengenai lengan kirinya, sebelum lengan kirinya itu lumpuh, dia langsung memutar tubuh dan memutus senar itu. Abel benar-benar terkejut, apa-apaan itu, bahkan dia sampai berkeringat. Muscle akhirnya maju, menghancurkan boneka raksasa dan nge-ulti Abel dengan membantingnya kepala duluan. Saat itu juga Abel teringat dengan ibunya. Ibunya ini sangat baik, selalu membantu orang-orang dan selalu mengatakan, kebetulan aja kita terlahir seperti ini. Hingga di suatu hari ketika ibunya sedang membagikan makanan, tiba-tiba saja ada seorang pria gila yang menusuknya dan mengatakan, itu karena keberuntunganmu, kau pantas ditusuk. Itulah alasannya kenapa Abel mengumpulkan orang-orang hebat di Magia Lupus. Dia ingin melenyapkan orang-orang lemah. Akhirnya Muscle menganggap Abel ini gak terlalu jahat karena dia melakukan itu untuk ibunya. Karena Abel sudah mengakui kekalahannya, dia pun melepaskan orang-orang yang dia ambil sihirnya. Begitu juga dengan Lemon. Mereka bertiga kembali berkumpul bersama Finn yang sudah kembali menjadi manusia. Lalu bagaimana dengan Lost? Di tempat lain, Raine bertemu dengan Lost. Ternyata itu bukan Lost, itu adalah Innocent Zero yang menyamar menggunakan wajah Lost. Rainer akan menghentikan ini. Sebenarnya apa tujuan dari Innocent Zero kemari? Dia bilang dia ingin mengambil sesuatu yang begitu berharga. Ketika Raine ingin menghajarnya, tiba-tiba saja ada narapidana kelas atas yang akan menghentikannya. Dan Innocent Zero bisa pergi begitu aja. Balik lagi ke ruangan tadi. 4 bocah itu masih main yel-yel aja. Di sana, Muscle meminta buat ke WC sebentar dan saat itu juga Innocent Zero masuk ke sana dan langsung membanting mereka bertiga menjauh. Targetnya adalah Abel. Abel ini sudah gagal melakukan tugasnya. Innocent Zero nggak peduli lagi. Walaupun dia sudah mendapatkan informasi yang banyak tentang kepala sekolah dari Abel dan dia akan membunuh Abel saat ini. Dia menggunakan sihirnya yang langsung mengendalikan tangan Abel dan mencekik lehernya sendiri. Saat itu juga Muscle kembali datang dengan senampan Cream Puff, membuat Innocent Zero itu memperhatikannya dan menggagalkan sihirnya yang mengendalikan Abel. Saat itu juga dia merasa pusing. Kok bisa aku merasa pusing di saat seperti ini? Dia menatap ke arah Muscle dan mengatakan, apakah mungkin ini bocah yang aku cari? Namun dia tidak peduli dan dia kembali berbalik untuk segera menyelesaikan masalahnya, yaitu membunuh Abel. Muscle sudah berlari, namun itu tidak sempat karena Innocent Zero sudah mengeluarkan sihir durinya yang langsung menusuk ke arah Abel. Tapi untungnya ternyata itu mengenai Abyss yang baru saja datang ke sana. Habis pendarahan, Muscle langsung mendekat dan memberikan sapu tangan kelinci untuk menyembuhkan luka. Ternyata serangan tadi nggak terlalu fatal, itu karena semua Muscle yang menembakkan batu ke arah bahunya hingga mengubah arah serangan. Di sana Muscle kembali bangun dan menendang serpihan batu dengan sangat kuat. Itu langsung ditangkap Innocent Zero. Tentu saja di sana Muscle langsung menantangnya. Aku bakal gebukin kamu. Innocent Zero langsung membuka beberapa dimensi, mengeluarkan banyak sekali duri-duri yang langsung menghujani Muscle. Terus menerus, Muscle tidak bisa untuk diam karena di belakangnya ada Abel dan Abyss. Muscle terus-terusan menahan serangan itu. Jauh dari sana ada Dot yang begitu bingung. Bagaimana ini? Dia sadar Muscle nggak mungkin bisa menahan ribuan serangan itu terus-menerus. Kalau dia membantunya, Lemon dan Finn mungkin akan bahaya. Dot benar-benar tidak bisa melakukan apapun hingga tiba-tiba saja Abel kembali bangun dan mengarahkan boneka raksasanya melindungi Muscle dari hujaman duri. Abel menjalankan bonekanya maju, dan tentu saja Innocent Zero dengan sangat mudah menghancurkan boneka itu. Cuman ini kemampuanmu. Tiba-tiba saja dari satu kepala boneka di sana ada Muscle yang keluar dan langsung meninju wajah Innocent Zero. Untungnya Innocent Zero sudah lebih cepat menggunakan pelindung. Namun tetap saja pelindung itu retak. Dia jadi penasaran, emangnya sihir apa sih yang dipakai Muscle? Ya, Muscle juga bingung. Dia malah mengatakan kalau itu hanya kekuatan. Saat itu juga Innocent Zero mengeluarkan item yang paling kuat, yang sangat ditakuti di negeri sihir ini. Sebuah cermin pemantul sihir, bagaimana mungkin itu ada di tangannya? Itu sangat berbahaya, dan sudah melarang Muscle untuk maju, karena sihir apapun yang mengenai cermin itu akan menjadi lebih kuat, dan berbalik ke pengirimnya. Muscle nggak peduli, dia langsung maju, dan meninju cermin itu sampai pecah. Saat itu juga teman-temannya di sana sadar, lah itu mah bukan sihir. Apa jangan-jangan selama ini dia tidak memakai sihir? Bagaimana bisa? Ternyata saat pukulan itu Muscle sedikit mengenai tubuh Innocent Zero dan saat itu juga tanda di tangan Innocent Zero muncul. Dia sadar, pasti bocil ini nih. Dia akhirnya membuka dimensi lain dan mengatakan jika dia akan bertemu lagi dengan Muscle. Innocent Zero akhirnya pergi dari sana. Karena semua masalah juga selesai, Abel juga membawa Abyss untuk ke ruang kesehatan. Dia berterima kasih kepada Muscle. Teman-temannya mendekati Muscle dan berpikir, bagaimana ini? Kita harus merahasiakan Muscle.
Tapi kalau kita rahasiakan, kita bisa di DO nih. Tampaknya percakapan mereka ini terlalu keras, sehingga siswa-siswi lain yang sebelumnya terperangkap dan pingsan ketika sihirnya itu diambil itu sadar. Mereka mendengar semua itu. Akhirnya, rahasia Maslow yang tidak memiliki sihir tidak bisa untuk ditutupi lagi. Dan anime ini pun tamat. Ini tamat season satunya ya guys. Gila sih ini, emang beda dari yang lain. MC-nya santai dan op banget dari episode pertama sampai akhir. Oke lah guys, cukup sekian review anime Maslow season 1. Kita tentunya bakal review anime lainnya juga. Makasih yang udah nonton sampai akhir, jangan lupa kasih subscribe dan share juga yuk. Sampai jumpa di video yang lainnya, bye bye.